Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial Google Apps for Education. Pada kali ini kita akan membahas mengenai salah satu layanan atau fitur yang saat ini sudah dimasukkan ke dalam Google Apps for Education di STIMIK SPB Erlangga, yaitu satu layanan disebut sebagai Google Keep. Saya Muhammad Adrianto dari STIMIK SPB Erlangga. Kita akan coba lihat sedikit tampilan apa yang dimaksud dengan Google Keep. Google Keep adalah salah satu layanan dari Google yang baru, yang sangat sederhana, sangat simple, tapi cukup banyak kegunaannya jika kita mampu memanfaatkannya dengan baik. Google Keep diluncurkan oleh Google di awal tahun 2013 dan saat ini sudah mengalami perkembangan yang cukup baik sehingga dapat dimanfaatkan dari berbagai device, bisa dari smartphone, bisa dari tablet, kemudian juga bisa dipakai langsung dari web. Prinsipnya Google Keep adalah satu aplikasi semacam catatan atau buku catatan di mana kita dapat mencatat apa saja yang kita inginkan, baik itu berupa teks, suara, audio, atau juga menyimpan foto-foto yang kita ambil dari mana saja. Oke, ini adalah tampilan Google Keep yang bisa kita download dari Google Play. Jadi download bisa untuk Android, baik itu untuk smartphone maupun untuk tablet. Dan kemudian kita juga bisa memanfaatkannya langsung dari web atau juga aplikasi dari browser Google Chrome. Yang kita akan coba bahas kali ini adalah pemanfaatan Google Keep melalui aplikasi di web. Kalau kita lihat di sini, ini adalah tampilan Google Keep yang di tablet ya. Kita lihat di sini, kita lihat beberapa tampilannya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah Google Keep itu sebenarnya kumpulan dari kotak-kotak ya, ini semacam flashcard gitu ya, kartu-kartu yang berupa catatan-catatan atau notes. Nah, ini bisa dikumpulkan, kemudian diberi warna, ada yang warna biru. Kalau kita lihat di sini ada warna merah, kuning, dan sebagainya. Kita bisa atur sedemikian rupa sehingga tampilannya seperti ini kalau di tablet Android ya. Kita bisa buat notes di sini, langsung tulis. Kemudian kita juga bisa buat list atau daftar ya dalam bentuk poin-poin. Kemudian kita bisa langsung rekam suara kita dan langsung disimpan di sini. Kemudian juga bisa berbentuk foto. Nah, kalau ini adalah contohnya foto, ini contohnya list atau daftar, list daftar. Kemudian ini adalah contoh dari catatan yang berupa teks saja. Kemudian kita di sini bisa melihat bahwa di Google Keep kita bisa tidak hanya membuat notes atau catatan saja, tapi kita bisa mengarsipkannya. Kemudian kita bisa membuat reminder. Jadi kalau kita tulis misalnya ini ada Fancy Fest for Christmas Party misalnya, kemudian kita klik di salah satu card ini dan kemudian kita bisa kasih reminder tanggal berapa, misalnya kalau itu berupa event itu akan dilakukan. Jadi pada saat event itu akan dilaksanakan, kita diberi reminder, baik kalau di tablet maupun di smartphone dia langsung remindernya melalui gadget Anda, tapi kalau di web itu bisa diatur agar reminder berupa email. Kemudian yang berikutnya, kalau di tablet bahkan kita bisa kasih tema ya, theme di belakangnya, sehingga tampilannya membuat tampilan menjadi lebih baik. Kemudian di sini terlihat ini adalah widget yang bisa dipasang di halaman depan dari gadget Anda, dalam hal ini di tablet. Kemudian ini adalah tampilan di smartphone, lebih sempit, tapi tetap menampilkan fitur-fitur yang sama. Ini juga tampilan di smartphone sama. Kemudian apa yang kita bisa lakukan di STIMIK SPB Erlangga sebagai bagian dari Google Apps for Education. Saat ini kita langsung masuk ke login page dari STIMIK SPB Erlangga, yaitu di login.sbb.ac.id. Ini adalah halaman yang baru dibuat oleh tim admin kita
sehingga memudahkan bagi siapapun untuk masuk dan login ke layanan-layanan yang sudah kita sediakan di Google Apps for Education di STIMIK SPB Erlangga. Nah, kalau kita lihat di sini, salah satunya sudah kita buat, ini adalah Google Keep. Jadi dari sini kita bisa langsung login untuk masuk ke aplikasi yang berbasis web, yaitu di alamatnya keep.google.com. Kita masuk, kemudian kita akan coba menggunakan salah satu account, yaitu mahasiswa 1@student.spb.ac.id. Kemudian masukkan password, kita sign in, kita login ke Google Keep. Kita akan coba bermain-main dan melakukan demo sedikit apa yang bisa dilakukan dengan Google Keep. Kalau kita lihat, ini adalah contoh di mana layanan ini masih kosong karena ini belum pernah buat ya, si mahasiswa 1 ini. Kalau kita lihat di sebelah kanan, namanya mahasiswa 1 student@student.spb.ac.id. Kita akan coba tambahkan note ya di sini. Jadi kita bisa tambahkan note. Title-nya misalnya catatan kuliah Pak Ade misalnya. Kemudian di note-nya disampaikan di sini misalnya technopreneurship adalah hal yang mutlak diperlukan ya, mutlak diperlukan di masa kini misalnya, titik. Kemudian kita mau kasih warna di sini, kita misalnya warna hijau, kemudian dan kita lihat di sini ada catatan. Kemudian kita mau tambah satu lagi, misalnya kita berupa list misalnya hal yang harus dilakukan tanggal misalnya 20 Maret 2014 misalnya. 1. Beli buku. Kemudian kita bisa masukkan lagi di sini beli pensil dan lain-lain. Kemudian kita bisa kasih warna, misalnya warnanya merah, dan di sini kita masuk. Oke. Kita bisa edit, kasih reminder di sini apa yang harus dilakukan, date time, misalnya kita mau bulan 3, kemudian tanggal 20 tadi ya, 20 Maret jam 9, remind me. Jadi nanti akan ada reminder di sini. Kalau kita lihat, kelihatan di sini reminder, kita bisa diingatkan. Sedemikian rupa sehingga nanti kalau misalnya kita punya banyak sekali note di sini, nanti akan berjejer seperti yang tadi kita lihat di demonya. Kemudian kita juga bisa langsung masukkan image ke dalamnya, sehingga nanti Anda bisa langsung lihat di file Anda, folder-folder Anda, image mana yang mau dimasukkan. Kalau dari tablet dan dari smartphone, Anda bisa langsung connect ke kamera Anda. Kemudian kita juga bisa dalam bentuk list atau bisa dalam bentuk grid ya, seperti ini. Nah, yang paling luar biasa dari Google Keep adalah karena apa yang Anda catat di dalam Keep ini, Google Keep berupa notes ini, Anda bisa lihat dari mana saja, dari smartphone, dari tablet, kapan saja, tanpa harus membawa-bawa komputer Anda, tanpa harus membawa flash disk Anda. Banyak sekali hal yang bisa dimanfaatkan dari ini, Google Keep ini. Kalau Anda pakai tablet misalnya, atau Anda mengikuti kuliah menggunakan laptop, Anda bisa langsung melakukan masukkan catatan-catatan Anda, ada reminder Anda langsung masukkan, dan kemudian Anda bisa akses dari mana saja. Bagi dosen tentu saja juga pasti bermanfaat, karena mungkin dalam perkuliahan Anda teringat sesuatu, kemudian masukkan catatan, kemudian bisa jangan sampai terlupa, harus menunggu, karena Google Keep bisa dibuka di mana saja, bisa dimasukkan kapan saja, di mana saja.
Demikian yang bisa saya sampaikan, salah satu fasilitas baru yang saat ini sudah bisa dimanfaatkan di Google Apps for Education di STIMIK SPB Erlangga. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.